Salam, baik Bapak Ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita di hari yang ke-6 ini. Sebelumnya, mari kita akan naikkan satu pujian yang akan dipimpin langsung oleh teman-teman kita. Selamat malam anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua yang kami hormati. Shalom. Kita jumpa lagi di hari ke-6 pergumulan Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon, 7 hari menjelang Paskah. Sukacita di malam hari ini kita bertemu lagi di malam ke-6 ini di dalam perkataan yang ke-6, Tetelestai, sudah selesai. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan hati yang sungguh memuliakannya. Kala pujian damai. Jumpa lagi hari ini merupakan hari ke-6 kita masuk dalam doa pergumulan bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon. Kalau kemarin kita sudah melewati 5 hari berturut-turut, ini merupakan hari yang ke-6. Kita akan membahas 7 perkataan Tuhan Yesus dan hari ini hari yang ke-6
Perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 ini ada di kitab Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sama-sama kita akan membaca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan Tuhan Yesus yang ke-6 yang akan kita bahas hari ini adalah sudah selesai. Sudah selesai ini dalam bahasa aslinya ditulis dalam kata tetelestai. Apa artinya tetelestai? Sudah selesai. Tapi dalam makna yang lebih lagi berkenaan dengan kata tetelestai ini, yang pertama, Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya, yaitu karya keselamatan yang diakhiri dan diselesaikan dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus sudah sampai kepada tujuan akhir, menyelesaikan tugasnya dengan tadi dikatakan sempurna, lengkap, tanpa ada celah sedikit pun. Tetelestai berikutnya juga bukan berarti bahwa sudah selesai sampai di situ saja, tidak. Tapi kata tetelestai ini berbicara tentang bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus menyelesaikan seluruh rencana agung Allah dalam dirinya, tetapi selesai, dan selesai ini bisa berdampak. Apa yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus ini berdampak kepada masa-masa yang terus berjalan bahkan sampai hari ini. Jadi selesai pada waktu itu bukan cuma selesai Yesus mati dan tidak. Tapi selesai di situ akhirnya berdampak kepada masa-masa yang sampai hari ini. Itu dari kata tetelestai. Yesus menyelesaikan tugas Bapa bukan untuk kepentingannya pribadi, bukan. Tapi Yesus menyelesaikan tugas dari Bapa untuk kepentingan, untuk kebutuhan semua manusia yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena semua manusia ada dalam dosa. Dosa manusia sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bukan hanya dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit, segala penderitaan Tuhan sudah tanggung. Dan itu sudah selesai. Itu tetelestai. Coba bilang sama-sama, tetelestai. Ya. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari kata yang ke-6 ini yang artinya tadi sudah selesai? Sudah selesai. Yang pertama, untuk menyelesaikan tugas yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah sebuah ketaatan total. Jadi ketika Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya sampai kepada selesai, dia memiliki satu sikap, yaitu taat. Taat yang tidak pilih-pilih, tapi taat, yaitu taat total. Kita sudah belajar dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima, di situ menunjukkan betapa Tuhan Yesus itu memenuhi seluruh janji-janji, memenuhi seluruh nubuat-nubuat yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dan itu semuanya terjadi dan dibutuhkan yang namanya ketaatan. Yang namanya ketaatan dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus tidak terhitung. Ada banyak penderitaan, celaan, caci maki dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus bisa melewati. Yang namanya ketaatan dibutuhkan juga yang namanya tidak boleh yang istilahnya tukang protes, menggerutu dan lain sebagainya. Tidak. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu dengan kerelaan hatinya. Ketaatan juga dibutuhkan sikap yang lain, yaitu ada kesetiaan yang mengikuti di dalamnya. Mengapa kita harus taat? Seperti Tuhan Yesus sudah mencontohkan tadi, dari kata tetelestai ini dia butuh yang namanya ketaatan. Kalau Yesus tidak taat, tidak sampai selesai. Tapi karena Tuhan Yesus taat, dia bilang sudah selesai. Kenapa sih ketaatan ini begitu penting?
Karena ketika kita hidup taat, hari ini dampaknya itu bisa sampai kepada hari besok, lusa, bahkan sampai seterusnya. Demikian juga kalau kita hari ini meresponi segala sesuatu dengan pemberontakan atau ketidaktaatan, itu juga akan berdampak kepada hari-hari yang berikutnya yang akan kita lewati. Jadi ketaatan hari ini itu akan berdampak kepada waktu-waktu yang akan datang. Ketaatan sekarang menghasilkan berkat yang berikutnya di hari-hari yang berikutnya. Demikian juga kalau kita ada dalam ketidaktaatan juga akan menghasilkan dampak di hari-hari yang berikutnya. Jadi ketika kita taat, yang tadi kita memerlukan yang namanya ya butuh korban waktu, butuh korban tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Bahkan seluruh sikap emosional juga dikorbankan di sana. Tapi lihat, ketika taat total seperti Tuhan Yesus, hasil dari ketaatan Tuhan Yesus berdampak sampai hari ini. Itu artinya juga ketika kita belajar taat, dampaknya juga akan terjadi di masa-masa yang akan datang dalam diri kita. Tapi juga bisa berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, orang tua kita, di tempat pelayanan, di tempat pekerjaan. Artinya kalau kita taat, kita bisa menjadi berkat. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Ketika Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, tadi Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya dari Allah Bapa tanpa protes dengan ketaatan total. Tetapi Tuhan Yesus juga menyelesaikan tugas dari Bapa ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, bukan. Tapi Tuhan Yesus menyelesaikan itu untuk kepentingan atau untuk kebutuhan manusia yang berdosa, yang membutuhkan penebusan. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, bukan selesai, saya sudah selesai, bukan. Tapi sudah selesai saja, itu artinya untuk orang-orang yang dikasihinya, seluruh dosa, seluruh kutuk, seluruh sakit penyakit, hal-hal yang membuat penderitaan, itu semua sudah selesai. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, seluruh penderitaan, seluruh dosa, seluruh kutuknya sudah ditanggung oleh Tuhan dan diselesaikan di kayu salib. Dari sini kita belajar apa? Tuhan Yesus, di sini ada satu sikap Tuhan Yesus tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri. Tapi karena Tuhan Yesus ini memiliki kasih, ada sifat kasih dalam dirinya, dia lebih mementingkan kepentingan pribadi-pribadi yang lain yang ada di sekitarnya. Yesus tidak egois, Tuhan Yesus tidak egois. Kalau dia mementingkan dirinya sendiri, buat apa dia menderita? Buat apa dia mau disiksa? Buat apa dia mau dihina dan lain sebagainya? Tapi karena begitu besarnya kasih dalam diri Yesus, sehingga dia lebih mengutamakan kepentingan kita, manusia yang berdosa, supaya mendapat penebusan. Nah, dari sini kita belajar. Mari teladani sikap Yesus yang tidak egois itu juga ada dalam diri kita. Kalau orang percaya mengaku bahwa dia punya kasih, pasti dalam dirinya bukan kepentingan pribadi yang diutamakan, tapi kepentingan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau Tuhan sudah mementingkan kepentingan kita, kita belajar juga kita mementingkan kepentingan orang lain. Di dunia yang sekarang ini segala sesuatunya instan. Semuanya mengacu kepada kebutuhan pribadi. Kalau kita masih terus egois dan egois, maka kasih semakin pudar. Orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus yang memiliki kasih, dia tidak egois. Dua hal ini saja yang saya sampaikan buat kita. Mari belajar. Yang pertama, dari kata tetelestai, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Belajar taat total, meskipun butuh pengorbanan. Selesai
sudah selesai. Itu mengindikasikan bahwa seluruh tugasnya sudah dikerjakan dengan sempurna. Butuh ketaatan total, butuh pengorbanan, tidak ada protes di sana. Juga dilakukan dengan setia. Dan dampaknya menjadi berkat buat diri sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi yang lain. Anak-anak mau belajar taat, orang tua yang mendampingi papa mama juga mau belajar taat total kepada Tuhan Yesus, kepada perintah Allah, kepada kebenaran tanpa protes. Yang kedua, kita belajar tidak egois. Belajar untuk mementingkan kebutuhan, keperluan orang lain yang ada sekitar kita. Coba kita lihat, perhatikan kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Ada banyak penimbunan masker yang sementara dibutuhkan orang banyak, tapi ditimbun kemudian dijual, harganya dinaikin supaya apa? Kepentingan pribadi. Dalam hari-hari kita, semua mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan-keinginan yang harus dipenuhi. Tapi ingat, orang yang memiliki kasih, dia tidak egois. Dia mengutamakan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan yang besar, yang baik, yang luar biasa seperti ini, sudah selesai. Itu artinya tadi saya sampaikan di awal, Tuhan menyelesaikan tugas dari Allah Bapa dengan sempurna, menggenapi seluruh nubuatan dalam perjanjian lama, diselesaikan sampai di kayu salib, tapi juga berdampak sampai kepada masa yang akan datang, sampai hari ini, bahkan masa-masa yang berikutnya. Seluruh dosa kita sudah ditanggung, seluruh penderitaan kita sudah ditanggung, sakit penyakit kita sudah ditanggung, sudah selesai. Yang perlu kita belajar adalah teladannya. Setia, taat, dan jangan sekedar mementingkan diri sendiri. Mulai dari anak TK, sudah ada kecenderungan untuk egois ada. Apalagi orang yang dewasa. Kita belajar, sekali lagi, orang yang memiliki kasih tidak egois. Selesaikan seluruh tugas tanggung jawab kita sesuai dengan rencana Allah, sampai kepada akhirnya Tuhan bilang, sabaslah hai engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita mendapat bagian kehidupan kekal karena kita taat menyelesaikan tugas, tujuan, tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam diri kita dengan didasari kasih kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati, dan besok kita akan sampai di penghujung, di hari yang ke-7, di puncak pergumulan kita. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin bahwa firman Tuhan di malam hari ini telah memberkati kita semua. Mengaminkan apa yang kita dengar di malam ini. Mari sama-sama kita angkat pujian selebihnya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai.
Baik, kita sudah mendengarkan lagu bahwa kita harus berjuang sampai kepada titik akhir dan Tuhan mendapati kita tetap setia. Untuk itu kita juga berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita, memberikan kekuatan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Kita tetap setia sampai akhir. Mari kita berdoa dan bersyukur buat hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bahwasanya Tuhan baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang sanggup melepaskan kami, yang sanggup memampukan kami, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati hari-hari yang kami sudah lalui ini dengan segala pergumulan, segala masalah yang harus kami hadapi. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan, hamba berdoa, kami berdoa secara khusus buat seluruh kehidupan kami, bahwa tanpa terkecuali setiap anak-anak dari jenjang TK sampai kepada SMA, orang tua yang mendampingi, papa mama yang mendampingi, kami semua ditolong, dimampukan oleh Tuhan untuk terus setia berharap hanya kepada Tuhan, satu-satunya sumber pengharapan yang pasti dalam kehidupan kami. Dan tolong kami juga meyakini dengan sungguh bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus yang sudah memampukan setiap kami hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kemenangan. Karena Tuhan sudah menanggung setiap dosa kami, Tuhan sudah menanggung setiap penderitaan kami, Tuhan sudah menanggung setiap sakit penyakit kami, Tuhan menanggung setiap kutuk kami, dan itu sudah selesai di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tolong kami punya pengharapan yang pasti ini, bahwa hidup kami ada dalam kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat setiap orang-orang yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Mungkin di luar keluarga besar Sekolah Kristen Kalam Kudus Ambon, kami percaya juga Tuhan menjamah setiap kami tanpa terkecuali. Kami hidup sebagai orang-orang yang menang. Meskipun situasi di sekitar kami boleh menakutkan, boleh menggelisahkan, boleh mengkhawatirkan, tetapi ketika Tuhan sudah menanggung setiap masalah, kekhawatiran, dan seluruh penderitaan di kayu salib, dan itu sudah selesai, itu artinya kami tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi tentang apapun yang terjadi di sekitar kami. Mampukan kami supaya kami benar-benar memiliki pengharapan ini di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan di hari yang ke-6 ini dalam acara Paskah, dalam menjalani seluruh hari-hari kami di hari yang pertama sampai yang ke-6 ini adalah pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami percaya sungguh bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Diberkati setiap kami tanpa terkecuali, baik yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Nyatakan terus kasih kuasa, kemurahan, kemuliaan-Mu di dalam dan melalui kehidupan kami. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Dan pada akhirnya kami mohon biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kami sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Shalom.
Salibmu